Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tisa Fauzia. Saya mahasiswi dari Universitas Darul Ma'arif. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai salah satu fungsi utama dalam manajemen, yaitu pengorganisasian, yang merupakan bagian penting dari mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang pengorganisasian, Terlebih dahulu, mari kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan, sedangkan efisien berarti proses tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, tanpa pemborosan. Dalam praktiknya, manajemen adalah pondasi utama yang memastikan bahwa organisasi berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang terus berubah. Pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah tahap pertama dalam manajemen. Pada tahap ini, kita menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan mencakup analisis situasi saat ini, mengidentifikasi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, manajer merencanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, menyusun rencana distribusi produk agar lebih cepat sampai ke konsumen, atau merancang program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dan yang kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi memahami perannya masing-masing. Fungsi ini melibatkan pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, serta pengalokasian tanggung jawab kepada individu atau tim. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap elemen dalam organisasi dapat bekerja secara sinergis dan terintegrasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih mudah. Sebagai contoh, dalam sebuah proyek, tim harus dibentuk dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan ketiga yaitu pengarahan. Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai, pengarahan menjadi tahap berikutnya. Pengarahan adalah proses di mana manajer memimpin, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Disinilah peran komunikasi menjadi sangat penting, karena manajer harus mampu menjelaskan visi dan tujuan organisasi secara jelas, serta memberikan arahan yang tepat agar tim dapat bekerja dengan baik. Selain itu, pengarahan juga melibatkan pemberian motivasi kepada anggota tim untuk menjaga semangat kerja dan produktivitas. Contohnya, seorang manajer yang baik tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mendukung anggotanya untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Keempat atau yang terakhir yaitu pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, manajer memonitor kinerja, membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan, dan mengambil tindakan korektif jika terdapat penyimpangan. Pengendalian bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan organisasi. Misalnya, jika dalam sebuah proyek pemasaran, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target, maka manajer harus menganalisis penyebabnya dan mengubah strategi jika diperlukan. Dengan memahami keempat fungsi utama ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah gabungan dari perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pengarahan yang baik, dan pengendalian yang tegas. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada bagaimana keempat fungsi ini dijalankan dengan seimbang dan konsisten. Manajemen bukan hanya tanggung jawab seorang manajer, tetapi juga melibatkan semua pihak dalam organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Setelah kita memahami definisi dari manajemen, sekarang kita akan fokus pada fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Fungsi pengorganisasian adalah tentang bagaimana kita menyusun dan mengatur sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian mengatur sumber daya.
Pengorganisasian adalah inti dari bagaimana sebuah organisasi dapat beroperasi secara efisien. Ketika sumber daya manusia, keuangan, dan fisik diatur dengan baik, organisasi dapat mencapai tujuannya tanpa hambatan yang berarti. Selain membagi tugas, pengorganisasian juga memastikan bahwa setiap sumber daya ditempatkan pada posisi yang optimal. Contohnya, dalam perusahaan teknologi, divisi pengembangan produk membutuhkan ahli perangkat lunak. Sedangkan divisi pemasaran memerlukan individu yang kreatif dan memahami tren pasar. Dengan pengorganisasian yang efektif, setiap divisi dapat fokus pada spesialisasinya, mengurangi risiko konflik, dan memastikan pencapaian tujuan yang lebih cepat. Identifikasi aktivitas. Identifikasi aktivitas adalah langkah awal yang kritis dalam fungsi pengorganisasian. Tanpa pemahaman yang jelas tentang aktivitas apa saja yang diperlukan, sulit untuk menyusun struktur organisasi yang efektif. Dalam organisasi nirlaba, misalnya, aktivitas utama bisa mencakup penggalangan dana, pelaksanaan program sosial, dan evaluasi dampak program. Setiap aktivitas ini perlu dijabarkan secara detail agar mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Identifikasi yang baik juga membantu menghindari redundansi pekerjaan atau adanya tugas yang terlewatkan. Selanjutnya yaitu pembagian tugas. Pembagian tugas memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas. Tugas-tugas ini dibagi berdasarkan kompetensi, pemahaman, dan kapasitas setiap individu. Misalnya, dalam sebuah proyek konstruksi, ada arsitek yang bertugas merancang bangunan, insinyur yang mengawasi pembangunan, dan pekerja lapangan yang melaksanakan tugas fisik. Dengan pembagian tugas yang jelas, tidak hanya efisien yang meningkat, tetapi juga motivasi karyawan karena mereka merasa pekerjaan mereka sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu, pembagian tugas yang baik meminimalkan konflik internal karena setiap orang mengetahui tanggung jawabnya. Selanjutnya, pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang bukan hanya tentang memberikan tugas, tetapi juga tentang memberikan kepercayaan kepada individu atau tim untuk mengambil keputusan yang relevan. Dalam organisasi besar, misalnya, CEO tidak mungkin memutuskan setiap detail operasional, sehingga pendelegasian menjadi kebutuhan. Contoh lainnya, dalam sistem pendidikan, kepala sekolah mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan kelas kepada guru, sementara guru juga mendelegasikan tugas tertentu kepada siswa, seperti menjadi ketua kelas atau petugas kebersihan. Pendelegasian yang efektif menciptakan rasa tanggung jawab dan memberdayakan individu untuk berkembang dalam peran mereka. Selanjutnya lagi, koordinasi antar unit. Koordinasi antar unit memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Ketika ada keselarasan dalam komunikasi dan tujuan, organisasi dapat menghindari kesalahan seperti duplikasi pekerjaan atau konflik sumber daya. Dalam perusahaan logistik, misalnya, tim gudang perlu berkoordinasi dengan tim pengirim untuk memastikan barang yang dipesan tiba tepat waktu. Selanjutnya yang terakhir yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah peta yang menunjukkan bagaimana berbagai bagian dalam organisasi saling berhubungan. Struktur ini bisa berbentuk hierarkis, matriks, atau datar, tergantung pada kebutuhan dan budaya organisasi. Struktur hierarkis misalnya cocok untuk organisasi besar dengan banyak tingkatan manajemen, sementara struktur datar lebih efektif untuk startup yang ingin mempertahankan fleksibilitas. Penting untuk memastikan bahwa struktur organisasi dapat berkembang seiring pertumbuhan organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan kecil mungkin hanya memiliki satu tim pemasaran, tetapi ketika perusahaan berkembang, tim ini bisa dibagi menjadi divisi pemasaran digital, pemasaran tradisional, dan riset pasar. Secara keseluruhan, fungsi pengorganisasian membantu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi berjalan dengan baik. Tanpa pengorganisasian yang efektif, tujuan yang telah direncanakan sulit dicapai karena sumber daya tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan fungsi pengorganisasian dengan baik adalah langkah penting dalam manajemen. Selanjutnya, kita ke manfaat pengorganisasian dalam manajemen. Dengan melakukan pengorganisasian yang baik, sebuah organisasi bisa mendapatkan banyak manfaat, diantaranya efisiensi kerja yang lebih baik,
Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan tidak ada waktu yang terbuang untuk tugas yang tidak jelas. Ini sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua itu, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Karena wewenang sudah dibagi dan pendelegasian sudah dilakukan, setiap individu yang bertanggung jawab bisa langsung mengambil keputusan tanpa menunggu persetujuan dari atasan. Ini tentu saja mempercepat proses operasional dan pengambilan keputusan. Manfaat yang ketiga yaitu kolaborasi yang lebih baik. Pengorganisasian yang baik juga mendukung kolaborasi antar tim dengan koordinasi yang baik. Semua bagian dalam organisasi bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Manfaat yang keempat atau yang terakhir yaitu penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan struktur yang jelas, semua sumber daya yang ada, baik manusia, waktu, dan uang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tentu saja mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan lebih efisien. Selanjutnya, kita ke contoh penerapan pengorganisasian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita merencanakan acara ulang tahun atau reuni keluarga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas. Langkah pertama adalah menentukan segala hal yang perlu dilakukan. Misalnya mempersiapkan tempat acara, memesan makanan, menyiapkan hiburan, serta memastikan kebutuhan lain seperti undangan yang sudah terpenuhi. Dengan mengidentifikasi aktivitas secara jelas, kita bisa lebih mudah menyusun rencana kerja. Kedua yaitu pembagian tugas. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membagi tugas kepada setiap anggota keluarga. Tugas ini diberikan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Misalnya, tim dekorasi bertugas menghias ruangan, sementara tim konsumsi fokus memesan atau memasak makanan. Dengan pembagian tugas yang cepat dan tepat, pekerjaan menjadi lebih terorganisir dan efisien. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu koordinasi. Semua anggota keluarga harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi agar acara berjalan sesuai rencana. Misalnya, seperti memastikan semua pihak mengetahui waktu kedatangan tamu, siapa yang bertugas menyambut, hingga siapa yang bertanggung jawab menjaga kelancaran acara. Koordinasi yang baik membantu menghindari kesalahan atau tumpang tindih pekerjaan. Langkah-langkah ini menjadi kunci utama dalam menyusun acara yang sukses. Sebagai kesimpulan, pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya dalam organisasi digunakan secara efektif dan efisien. Fungsi ini tidak hanya membantu menyusun rencana, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa pengorganisasian yang baik, bahkan organisasi terbaik dengan sumber daya yang melimpah sekalipun bisa menghadapi hambatan besar dan kehilangan arah. Pengorganisasian yang baik menciptakan struktur yang mendukung keberhasilan, baik dalam skala kecil seperti tim kerja maupun dalam skala besar seperti korporasi. Melalui pengorganisasian, manajer dapat memastikan bahwa sumber daya manusia, finansial, material, dan waktu digunakan dengan cara yang paling produktif. Penting untuk diingat bahwa manajemen bukan hanya tentang mengatur orang atau proses, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu berkontribusi secara optimal. Dengan struktur yang jelas, komunikasi yang efektif, dan pembagian tugas yang tepat, organisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pengorganisasian bukan hanya bagian dari manajemen, tetapi fondasi keberhasilan jangka panjang. Demikianlah pemaparan saya mengenai fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian ini tidak hanya di kantor, tetapi juga dalam keluarga, komunitas, atau aktivitas lain yang melibatkan kerjasama. Dengan pengorganisasian yang baik, kita dapat mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang lebih terarah. Saya juga berharap materi ini mampu membantu kalian untuk lebih memahami bagaimana membangun koordinasi yang lebih solid, memberdayakan anggota tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis.
Ingatlah bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya tentang ide atau rencana besar, tetapi juga tentang eksekusi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya, dan partisipasi Anda dalam mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas. Semoga kita dapat terus belajar bersama dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.